Ya, Nggak ada apa, Mas. kamu lagi istirahat ya? Iya, Rosa. Itu saya udah ngomong sama agen kamu. Masalah job kamu yang berikutnya, itu majikan tuh kayak maksa kamu, ya walaupun pasien kamu meninggal, majikan tuh maksa kamu untuk bertahan di situ. Dengerin dulu. Nah, dengerin dulu ya, tak jelasin. Dari penjelasan kamu kan, kamu tuh pasien udah meninggal. Terus yang kedua, majikan kamu masih tetap mau sama kamu, mau pakai kamu. Nah, kalau mau pakai kamu, dia harus punya pasien, harus punya surat dokter juga, baru kamu bisa bertahan di situ. Lah, terus saya udah tanyakan ke agen kamu, katanya majikan kamu tuh punya pasien lain. Jadi kakaknya atau apa dia sakit, lah dia mau ada urus surat dokter. Nah, terus nanti jobnya itu kurang tahu kamu harus merawat dia atau kamu bantu jualan majikan kamu itu. Saya nggak paham. Nggak ada, Rosa. Itu bohong kayaknya. Berarti lah kamu selama ini tahu nggak majikan kamu punya kakak yang sakit kayak gitu? Nggak ada. Ya mungkin kamu nggak tak. Ntar toh. Aku tadi udah bilang. Ntar toh saya tak jelasin. Majikan kamu tuh punya saudara mungkin yang kamu belum pernah tahu tapi dia sakit. Ya pasti nggak tahu kamunya mungkin beda rumah kayak gitu loh. Nggak tahu sih. Jadi kamu nggak paham, nggak tahu. Nggak tahu. Dan nanti kalau misalnya kamu bersedia masih di situ, berarti kan kamu jobnya nggak mungkin menjaga dia. Nggak mungkin ya. Oh, jadi kamu pasti suruh bantu majikan jualan bantuan itu. Iya. Jualan nasi ketan itu. Iya. Itu wis pasti. Itu mesti. Iya, itu mesti. Tapi kamu tetap nggak mau kan? Nggak mau, tadi udah bilang aku nggak mau. Kalau job kamu yang bantu jualan ketan itu karena nanti kena pasal loh, kamu kena sanksi ya. Itu nggak boleh, majikan kedenda, takutnya kamu nanti bermasalah. Itu yang pertama, alasan pertama. Kedua, kalau ternyata kamu nanti jaga pasien ini, kamu kira-kira percaya nggak? Nggak percaya. Nggak percaya. Soalnya dia nggak ngomong. Oh. Soalnya tadi gini loh, tadi sini gini ngomong sama aku, sama agent juga aku denger. Kata agent, jangan deket-deket sama pembantunya, denger. Dia nggak ngerti kok. Padahal aku ngerti loh, dia ngomong apa. Kamu ngerti bahasanya? Jadi gini, iya. Saya tuh mau kayak di kaburan, ya. Kayak gitu. Nanti saya nanti bantu kamu di formalitas doang, kayak gitu dia ngomong sendiri sama. Makanya dokumennya ini kan dokumennya tetap jaga orang sakit, tapi kerja kamu nggak jaga orang sakit. Ini yang lebih bahaya. Saya nggak mau ya. Cuman saya nggak mau gimana ya? Gini aja loh. Kalimat kasarnya gini. Saya bukannya mempengaruhi kamu jangan, bukan. Tapi memang ini prosedurnya kerja. Job yang seperti ini nggak boleh, itu nggak resmi. Nggak ada PMI yang ikut majikan bantu jualan, itu nggak boleh. Ngerti? Itu kena sanksi, kena pasal kalau kamu sampai konangan sama Depnaker atau pihak imigrasi ya. Jadi kamu harus pinter. Makanya kamu tak suruh jawab, nek kamu punya pendirian sendiri, kamu nggak mau. Jangan kamu plan ya. Nah sekarang tadi saya udah ngomong sama agen kamu, tapi agen kamu seakan-akan juga maksa. Maksa begini, maksanya Michelle majikan ini tetap mau pakai dia, katanya gitu. Jadi tolong kamu ngomong sama PMI kamu, ini tetap pastikan dulu siapa nama kamu panggilannya, si Puput ya? Sari. Oh Sari. Sini Sari. Oh kamu majikan manggilnya Sari. Si Sari ini harus kerja di sini, katanya gitu. Nah kalau si PMI merasa, kamu pribadi merasa tahu nanti kamu jobnya apa, kamu udah merasa kamu nggak mau, itu hak kamu nggak mau, kamu tolak nggak apa-apa ya. Jadi sekarang saya tak telepon sama agen kamu lagi kalau job itu kamu tetap nggak terima ya. Nggak mau. Tapi kamu tolong bilang sama majikan juga ya. Ini kan menjaga image saya juga, jangan sampai ada salah paham sama agen kamu sama kamu sama majikan. Kalau misalnya majikan nanya, kamu jangan bilang saya yang ngajari kamu ya. Tapi tadi nanya gini, kamu tahu
intinya gini, dia ngomong sama agenku, dia tadi nggak tahu loh, kok sekarang dia pinter, kok dia sekarang tahu, kayak gitu coba lo. Oh, makanya itu karena kan kita sama-sama menjaga, saya kita lebih baik mengantisipasi, jangan nanti kedepannya ada masalah. Makanya kamu sekarang udah pasien meninggal, job berikutnya itu harus ditanyakan detail. Walaupun kamu masih di majikan ini atau di majikan yang lain, kamu ada kesempatan untuk memilih, maksudnya memilihnya dalam arti gimana ya, sesuai dengan kamu kayak gitu. Jadi kita itu juga nggak asal menjerumuskan kamu harus mau terima job ini, harus lo yang menjalani itu bukan lose, bukan agent, tapi kamu pribadi ya. Makanya sekarang tak kasih masukan ya. Kamu nanti kalau ditanya majikan kamu ada komunikasi sama lose, ada lose telepon,有打电话，但是老师问我要不要在这里工作。Kamu harus pinter jawab, jangan kamu asal jawab loh ya. Kamu juga harus bantu saya, ntar saya disemprot sama majikan kamu, sama ya. Soalnya kemarin aku udah ngomong. Kamu ada nelpon sana aja. Dia nanya saya, kalau pasien saya meninggal, saya harus pindah. Dia bilang begitu. Tapi saya mengusahakan kamu, nanti saya formalitas gini. Nggak mau. Saya takut. Jangan. Saya takut. Kita mau kerja. Kita cari kerja itu kan nyaman, ya kan? Kamu juga aman, selain nyaman, aman, ya toh? Karena kamu kerja nggak sehari, 2 hari, nggak sebulan, 2 bulan. Kontrak kamu itu yang baru tetap 3 tahun, paham? Nah, jadi sebelum kamu kerja, tanda tangan kontrak, pastikan kamu cocok, kamu mau, ya toh? Itu baru kamu tanda tangan. Kita nggak sembarangan, oke? Saya tanya sama agent kamu lagi, nanti saya telepon kamu ya. Oke. Bye. Yo, bye. Bye. Kamu lagi sibuk? Iya, tadi lagi ngepetin kertas tapi gini loh. Aku barusan telepon sama agent kamu. Katanya, aku udah ngomong, lo sudah ngomong kalau kamu nggak mau kerja di situ. Iya, aku udah bilang. Terus agent kamu tak bilangi, kita kalau misalnya walaupun pasien dia udah meninggal, majikan tetap mau pakai sari, tapi kita nggak boleh maksa sari karena sari tahu kalau di situ sudah nggak ada pasien. Saya bilang gitu ya. Terus habis itu kalaupun majikan, karena Sari tahu seakan-akan majikan ini memaksa Sari untuk tetap di situ, aku bilang gitu. Terus saya udah ngomong sama agent kamu kalau namanya kita kerja, ya toh, yang menjalani kan anaknya, saya bilang gitu, bukan saya atau agensi. Jadi kalau anaknya nggak mau, kita nggak boleh paksa, karena kerja itu kan kita harus seneng, nyaman, ya toh. Kerasan, betah, karena kerja itu nggak cuma sebulan 2 bulan, harus 3 tahun, aku bilang gitu. Terus agent kamu, apa itu suara apa? Agent kamu bilang oke, nggak apa-apa, kayak gitu ya. Terus agent kamu sekarang udah nyiapin job buat kamu di Taoyuan dekat Chongli ya, di Longtang. Di kota Longtang sana itu ada 2 job ya. Semuanya jaga ama, tapi nanti majikannya yang mana ya toh, yang butuh banget yang mana, nanti agent mau konfirmasi ke Lause. Nanti Lause kasih tahu kamu. Intinya jaga ama, katanya ama sendirian. Ada libur nggak, Lause? Masalah libur gampang, nanti Lause mintakan sama agent kamu ya. Sekarang masalah libur itu gampang, saya. Semua PMI itu
berhak untuk mendapatkan libur. Semua tergantung yang menjalani. Nggak apa-apa. Jadi kan kalau kamu kan waktu itu saya udah bantu kamu untuk libur, tapi majikan kamu melarang kamu. Jadi saya suruh kamu betah-betahin, akhirnya kamu bisa keluar berapa jam kayak gitu, ya wis nggak apa-apa. Toh kamu nggak selamanya di situ. Sekarang juga belum finish, juga udah pasiennya meninggal. Jadi nanti suatu saat kalau job kamu baru, kamu minta libur ya, itu nanti sebelum kamu tanda tangan kontrak, saya mintakan sama agent kamu, ya. Jadi nanti jadwal pekerjaannya ya lengkapnya nanti saya konfirmasi lagi, karena ini sekarang kan kamu masih di situ dulu sementara ya, karena AMA belum dibakar. Terus kamu seperti biasanya apa yang di situ harus dibantu ya toh, yang majikan mungkin harus bantu kamu ngelipat kertas kertas sembahyangan, atau nyiapin makan buat sembahyangan, atau nyiapin makan majikan, atau mungkin bantu bersih-bersih, kamu tetap jalankan, nggak apa-apa ya, tetap dikerjain ya. Terus sama-sama. Terus nanti kalau misalnya udah selesai urusannya majikan kamu yang lama ini, udah clear, udah selesai, kamu nanti diatur untuk ke rumah majikan baru ya. Itu jadi kamu nggak perlu kamu nunggu di mass agency, kamu langsung ke majikan baru, itu lebih praktis, lebih enak. Jadi kamu nggak perlu nganggur ya. Jadi kamu nurut aja sama saya ya, saya pasti bantu kamu. Apa permintaan kamu, apa yang di situ kamu mau tanyakan, atau mungkin hak kamu yang gimana, itu nanti saya bantu. Terus tadi saya juga udah ngomong, kalau udah selesai pokoknya urusan di majikan ini, kamu nanti totalan gaji berapa, uang cuti kamu berapa, yang harus kamu terima, itu saya udah ngomong sama agensi kamu semua ya. Makanya ini semua dari buah kesabaran kamu ya kan. Semarah-marahnya kamu, seemosi-emosinya kamu, nggak betah-betahnya kamu di situ, kalau kita itu sabar ya toh, kan majikan nggak mukul kamu, majikan tetap gaji kamu ya toh, cuman majikan selalu di rumah ya toh, majikan selalu di rumah, itu kita nggak boleh mengatur majikan karena kita itu pendatang ya toh. Lagian pasiennya kamu baik ya toh, sampai amanya meninggal ya toh, jadi kamu juga merawat dengan baik. Aku mau nanya, kan bos kan ngomong gini, katanya aku dapat bagian dari nenek, gimana, apa nggak jadi warisan maksudnya? Saya nggak dengar, suaranya putus-putus, gimana? Terus kayaknya kalau pindah aku nggak jadi kayaknya. Gimana toh, maksudnya kamu dapat dikasih uang warisan gitu? Iya, katanya aku dapat, aku kehitung, aku dianggapnya anak nenek. Tapi kalau misalnya kamu pindah majikan, nanti kamu nggak dapat kayak gitu. Kayaknya, aku sih nggak tahu, mungkin. Kita nggak perlu berharap. Kalau memang rezeki, kalau memang semua ini rezeki kamu, ya alhamdulillah. Tapi itu mati. Ada apa? Kok mati sih? Nggak tahu, mati sendiri. Kepencet paling. Jadi gini loh, kamu dengar cerita itu dari majikan kamu ya? Iya, ngomong langsung sama aku. Kapan? Ngomongnya sebelum ama meninggal? Udah meninggal, udah. Oh. Hari Senin. Tapi itu dengan syarat kalau kamu mau di situ. Enggak ngomong. Cuman kamu kehitung, kamu dapat duit katanya. Kayaknya kamu dianggap anaknya nenek, jadi kamu kehitung dapat duit. Alhamdulillah. Kita tunggu. Nanti kalau kamu udah dijemput agensi, amanya udah dibakar, kamu dijemput agensi, kita lihat majikan mau kasih kamu uang sisanya nenek, ama maksudnya, itu dikasih, yuk alhamdulillah. Nggak dikasih kita nggak terlalu berharap, namanya rezeki, ada yang ngatur, paham?
kita nggak usah terlalu berharap ya. Kalau nasibnya kamu baik ya kamu dapat. Kalau nggak dapat, kamu jangan kecewa. Makanya nggak usah dipikir ya. Ya wis gitu aja ya. Semangat. Oke. Makasih banyak ya, semangat. Oke teman-teman, itu tadi saya lagi telepon sama Mbak PMI. Ini saya nggak pakai tripod, jadi HP-nya kurang itu. Jadi saya telepon sama Mbak PMI, kebetulan pasiennya kan meninggal ya. Terus dia ini, majikannya bilang katanya masih tetap boleh tinggal di situ. Majikan mau cari nama pasien lain maksudnya. Terus mbaknya ini masih tinggal di situ, tapi dengan pekerjaan jobnya yang baru itu membantu majikan itu jualan nasi ketan itu loh, sarapan pagi. Tapi kan itu nggak boleh di luar job ya. Kalau misalnya sampai ketahuan imigrasi atau depnaker apa itu kena sanksi, kena pasal, kena denda. Jadi daripada ribet, saya udah menjelaskan ke Mbak PMI-nya jangan asal terima job yang di luar job, maksudnya nggak resmi itu ya. Jadi kalau dia punya pengalaman jaga orang tua, mending kembali lagi jaga orang tua, karena sekarang job jaga orang tua banyak. Nah tadi saya udah ngomong sama agennya juga nggak maksa ya. Terus agennya juga siap mencarikan job, ini udah ada job 2, nanti tinggal majikan yang mana yang lebih mau dikasih mbaknya ini. Jadi kita menunggu aja ya. Jadi intinya permasalahan ini ya, intinya info ini tuh mengingatkan buat teman-teman, jika memang pasiennya meninggal terus ada job kemudian pindah majikan ya, itu harus tahu ya jobnya itu benar-benar menjaga orang tua lagi apa enggak, harus ditanyakan. Jangan asal kamu terima iya tapi nanti di belakangnya kamu bilangnya ini enggak sesuai job, ini begini, ini begitu. Jangan, karena kita sebelum tanda tangan dokumen itu kita masih bisa mengajukan hak kita apa, memilih itu masih bisa. Kalau udah tanda tangan kontrak itu susah ya, harus menunggu. Jadi nggak ada kejelasan, kadang-kadang juga ribet. Makanya harus dipastikan dari depan itu gimana. Jadi lebih baik kita itu mikir, tanya ya, dipikir secara itu dulu, serius ya, jangan asal-asalan. Oke, itu aja info dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Tetap semangat, jaga mood, Gusti Allah selalu memberkahi. Terima kasih, bye-bye.